1100425. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan teori dan tahap perkembangan sosial dan emosional konsep diri versus hasil belajar. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Hermansyah Primantara, MPD. Di sini saya akan menjelaskan konsep diri. Konsep diri merupakan pandangan terhadap diri sendiri, termasuk secara fisik, mental, emosi, dan kebiasaan. Sejalan dengan pendapat Brooks mengungkapkan bahwa konsep diri adalah pandangan dan perasaan tentang diri. Persepsi diri ini bersifat psikologi, sosial, dan fisik. Selanjutnya, kita dapat mengetahui komponen-komponen konsep diri. Yang pertama yaitu citra tubuh, yang kedua ideal diri, yang ketiga harga diri, yang keempat peran diri, dan yang terakhir adalah identitas diri. Selanjutnya ada harga diri. Harga diri adalah evaluasi seseorang terhadap seseorang sebagai seseorang yang didasarkan pada penilaian terhadap kualitas yang membentuk konsep diri. Menurut Sandrox, pada tahun 2012, harga diri merupakan keseluruhan cara yang digunakan untuk mengevaluasi diri, yaitu harga diri tersebut juga perbandingan antara ideal self dan real self. Selanjutnya, terdapat 4 aspek dalam harga diri. Aspek yang pertama, kekuatan, yang kedua, keberartian, dan yang ketiga, kebijakan, terakhir ada kemampuan. Selanjutnya, perkembangan konsep diri. Perkembangan konsep diri yang termasuk juga harga diri atau self system adalah salah satu bagian yang penting dalam perkembangan sosio-emosional. Perkembangan ini sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Hal tersebut disebabkan perkembangan konsep diri dapat mempengaruhi beberapa faktor. Perkembangan konsep diri anak sekolah dasar dapat dilihat juga karakteristik konsep dirinya. Yang pertama, karakteristik internal. Yang kedua, karakteristik aspek sosial, dan yang terakhir, karakteristik perbandingan sosial. Selanjutnya, menurut Sandrox 2012, karakteristik pengembangan konsep diri pada remaja sebagai berikut. Yang pertama, abstrak dan idealitas. Yang kedua, ada congrats with the self. Yang keempat ada konsep diri dan motivasi belajar. Konsep diri merupakan pandangan terhadap diri sendiri dari berbagai aspek. Sementara itu motivasi adalah dorongan dan sadar dalam melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga dapat dikatakan sebagai salah satu energi penggerak, pengaruh, dan memperkuat tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya. Yang B, faktor yang mempengaruhi konsep diri dan harga diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri dan harga diri antara lain adalah yang pertama, orang lain. Suatu kelompok pasti memiliki pandangan positif terhadap orang lain. Yang kedua, kelompok sosial. Kelompok sosial pasti memiliki norma-norma yang secara emosional akan berpengaruh terhadap dirinya. Selanjutnya, motivasi belajar untuk siswa di jenjang sekolah yang berbeda. Yang pertama, cara motivasi untuk memberikan pujian. Yang kedua, menciptakan persaingan atau kompetisi yang sehat. Yang ketiga, menulis nama siswa di papan tulis dengan rewardnya. Yang kedua, cara meningkatkan motivasi belajar siswa SMP dan SMA. Yang pertama itu harus memiliki impian, yang kedua menguasai skill belajar, yang ketiga cara pandang yang benar mengenai sekolah, yang ketiga, yang keempat relevansi pelajaran dengan kehidupan jenjang sekolah. Yang terakhir di sini saya akan membahas cara meningkatkan motivasi belajar untuk mahasiswa. Yang pertama itu bertemanlah dengan orang yang memiliki semangat belajar tinggi. Yang kedua, buatlah target pencapaian. Yang ketiga, belajarlah dengan suasana yang baik. Dan yang keempat, jangan terpengaruh dengan kawan. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.